pendeta itu berdoa dengan iman, tidak ada penyelesaian. Terus berdoa dengan iman, seolah-olah dikunci, anak kuncinya dibuang, tidak ada penyelesaian. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapakah yang salah? Si pendeta ini atau si pemuda? Kalau saya berpendapat, si pendeta ini menyuruh orang mengimani yang tidak harus diimaninya. Si pemuda ini berbuat tentu tidak sesuai dengan iman. Itu bukan perbuatan yang baik, itu adalah perbuatan yang nekat. Jadi bagaimanakah kita bisa mengerti iman dengan perbuatan? Di dalam Yakobus dikatakan iman tanpa perbuatan itu adalah iman yang kosong, iman yang mati. Seperti bulir padi kosong, gak ada isinya. Berarti iman itu harus dengan perbuatan. Seperti begini, saya ibaratkan iman dan perbuatan itu begini. Bapak Ibu, ini saya pegang uang berapa nih? 100. Yang di belakang kelihatan? Wah, jauh juga kelihatan ya uang. Jelas ya, atas ya. Asli ini dari BI 100. Cuman saya BI ini mencetak hanya depannya saja, belakangnya kosong. Kalau begini laku. Kan ini 100. Kalau cuma dicetak setengah berarti jadi 50. Enggak ya? Enggak laku ya? Bapak Ibu punya uang yang demikian, mau punya uang 1 gudang pun percuma, enggak akan laku. Percaya? Lebih baik punya uang 10.000 bolak-balik, masih bisa dipakai. Jadi iman itu begitu. Kalau di sini iman, di belakangnya harus ada perbuatan. Kalau di sini perbuatan, di belakangnya harus ada iman. Jadi melekat, dua-duanya harus ada. Baru itu disebut iman yang bertumbuh. Kalau hanya satu, itu iman yang mati. Meskipun imannya luar biasa, tapi tidak ada perbuatan, tidak ada guna. Perbuatannya luar biasa, seolah-olah rohani, tapi tidak ada iman, percuma. Jadi pada hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memeriksa apakah yang kita imani dan kita perbuat ini sudah benar atau belum, ya. Pertama, kalau kita berbicara iman kita harus dijangkarkan kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, betul? Dan kita percaya di dalam Yesus kepada Allah Tritunggal. Itu iman yang benar. Amin. Yuk katakan sama saya sama-sama. Saya sudah terima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan percaya kepada Allah Tritunggal. 1, 2, 3. Saya sudah terima Yesus sebagai juru selamat dan percaya kepada Allah Tritunggal. Sekali lagi. 1, 2, 3. Saya sudah percaya selamat dan percaya kepada Allah Tritunggal. Itu pintu masuknya, percaya kepada Yesus Kristus, dan di dalam Yesus Kristus kita percaya kepada Allah Tritunggal. Itu anugerah yang begitu besar. Setelah itu baru kita belajar nanti bagaimanakah yang namanya lahir baru, bagaimanakah itu doktrin Roh Kudus, Allah, doktrin Yesus, mengapakah Yesus 100% manusia, 100% Allah, dan lain sebagainya, ya. Tapi yang penting adalah kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi kalau ada yang mengimani begini, kalau engkau ingin selamat, dan selamat, itu iman Kristen? Bukan ya? Bukan, keliru gitu ya.
Kita diselamatkan bukan oleh minyak, bukan oleh apapun, kita diselamatkan oleh darah Kristus. Nah, imannya harus betul dulu tuh. Sekarang kalau kita berbicara tentang perbuatan, perbuatan apa yang selaras dengan iman? Tadi saya dengar kesaksian Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata di sini jemaatnya pejuang-pejuang iman, ya. Puji Tuhan. Nah, mari kita sekarang tajamkan supaya perbuatannya selaras dengan yang diimani, ya. Jadi perbuatan baik apakah yang selaras dengan iman? Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah dengan kita seperti pendeta-pendeta, biksu-biksu di Mongo, di Dalai Lama, menahan lapar sampai makan segenggam saja, minum hanya setetes dua tetes, tidur dialaskan paku, menahan nafsu. Wah, demonstrasi yang luar biasa. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh iman kekristenan. Perbuatan apakah? Apakah kita harus terus-menerus beramal, bersedekah supaya mendapatkan berkah dari Tuhan? Ternyata bukan itu. Karena kita orang yang diselamatkan baru kita bisa berbuat baik. Kalau kita melihat Yakobus, mari kita buka Yakobus 1. Di dalam Yakobus 1 ayat 19 dikatakan begini. Yakobus 19. Nah, ini judul perikopnya begini, pendengar atau pelaku firman. Tentu Yakobus ini menekankan bahwa iman itu timbul daripada pendengaran, ya. Tetapi iman kalau mau bertumbuh harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan tidak akan bertumbuh. Jadi bagaimana kita bisa mempunyai iman yang bertumbuh? Saya tidak memakai tafsiran-tafsiran, tetapi saya mengutip daripada Alkitabnya. Dikatakan begini, jika imanmu ingin bertumbuh, maka engkau, di dalam ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Jadi ciri utama orang yang melakukan firman adalah cepat mendengar. Jadi orang yang cepat mendengar itu ternyata hatinya hati yang bisa dimuridkan. Sulit untuk cepat mendengar. Coba Bapak Ibu kalau tidak percaya, kasih nasihat orang yang sedang selingkuh. Ketika dinasehati, dia akan mengaku, dia akan menutupi perbuatannya, terus dia akan membalikan fakta, terus dia akan memfitnah kita. Orang kebanyakan ditegur bukannya berubah, tetapi ngegas tuh, balik marah lebih hebat daripada kita. Jadi ciri pertama orang yang melakukan firman adalah dengaran. Bisa ditegur, bisa dikoreksi, hatinya mudah dibentuk. Di Jakarta mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu belum ada Transjakarta, belum ada busway, masih pakai Kopaja, bus Kopaja. Biasa itu sangat amat padat. Busnya bukan bus bagus. Jadi orang kalau mau masuk ke bus itu biasanya suka keluar badan setengah, bergelantungan. Ada seorang dari timur bergelantungan. Pas jalannya itu jalan sempit, supirnya ini ugal-ugalan, jalan dengan lembut sempit. Di jalan itu beberapa ada tiang listrik. Si pemuda ini yang ngegelantung sama bus, tangannya beberapa kali hampir kena
karena tiang listrik. Ada seorang ibu-ibu berkata, anakku masukkan tangannya, nanti tanganmu kena tiang listrik patah. Pemuda ini berkata begini, mana mungkin, saya ini orang kuat, tangan saya nggak mungkin patah. Ya sudah, gimana kamu saja, kata si ibu. Terus ada bapak-bapak ngomong begini, anakku masukkan tanganmu, nanti kalau kena tiang listriknya rubuh. Kalau rubuh, satu kota padam listriknya. Oh, dia berkata, oh iya, benar juga ya, dimasukkan sama dia. Jadi kalau menghadapi orang-orang yang begini, entahkah kita harus berkata bagaimana? Cepat mendengar atau kategorinya apa gitu ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang melakukan firman, yang pertama harus dengar-dengaran. Yang kedua, di ayat ke-21. Di ayat yang ke-21 dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya suka menggambarkan begini. Manusia ini, kita ini adalah makhluk yang kotor. Kita ini adalah seonggok daging yang berdosa. Kalau kita berdosa, kalau dikasih tanda hitam, begitu berdosa ada tanda hitam, begitu berampokan hitam. Kita ini orang yang kotor. Nah, ketika kita kotor ini, di dalam firman, buanglah yang kotor, gantilah dengan yang bersih. Dulunya kotor diganti bersih, dulunya negatif diganti positif, dulunya pemarah menjadi sabar, dulunya orang yang egois sekarang menjadi orang yang tidak egois, dan lain sebagainya. Saya gambarkan begini, Bapak Ibu. Ini ada gelas. Anggaplah ini kok diri kita, musinya warnanya hitam, yang penuh dengan kotoran. Nah, kapasitas diri kita ini yang penuh kotoran ini harus kita ganti. Kita ganti, kita isi dengan yang bersih, yang datangnya dari surga, diganti dengan firman yang datangnya daripada Tuhan, firman yang sehat, firman yang murni, firman yang datangnya daripada Tuhan. Kalau pendulang emas menemukan emas di gunung, diambil biji emas itu bercampur dengan batu-batuan. Bagaimana memisahkannya? Memisahkannya harus dipanaskan di dalam tungku api. Panaskan. Pertama dimasukkan ke dalam tungku api. Ketika pertama dimasukkan tungku api, batu-batu yang besar ini naik ke atas. Ketika naik ke atas, yang besar ini dicabut, dibuang. Cabut, buang. Cabut, buang. Terus didinginkan lagi. Ketika batu besar sudah dibuang semua, dipanaskan kedua kali. Batu yang besar tidak ada, batu yang lebih kecil tapi banyak. Cabut, buang, cabut, buang, cabut, buang. Setelah itu didinginkan lagi, dipanaskan lagi yang ketiga kali. Batu-batu yang kecil, cabut, didinginkan lagi. Terus yang keempat kali, batu yang lebih lembut, cabut, didinginkan lagi. Terus dipanaskan lagi kelima kali. Batunya yang lembut sedikit, cabut,
didinginkan lagi, itu dipanaskan lagi kan berkali, batunya yang kecil sedikit, didinginkan, dipanaskan lagi ke-7 kali, ke-7 kali, tidak ada batunya di api lagi. Selesai. Mengapa selesai? Karena si pendulang itu bisa melihat wajahnya di dalam emas itu. Sudah tidak ada kotoran. Jadi emas itu memantulkan, memancarkan wajah daripada si pendulang. Berarti itulah proses emas dimurnikan. Dan demikian juga dengan hidup kita. Ketika bertobat oleh Tuhan, diproses, dimurnikan, diberikan masalah, dosa-dosa besar dicabut. Oh, saya tadinya free sex, cabut. Oh, saya pemakai narkoba, cabut, dibereskan. Dosa-dosa yang terlihat besar dibereskan. Setelah itu dimurnikan lagi, dihajar lagi oleh Tuhan. Dosa-dosa yang lebih kecil, dosa yang tidak terlalu kelihatan. Oh, ternyata saya itu egois. Oh, ternyata saya itu pendendam. Oh, ternyata saya sombong. Dicabut, cabut, bereskan. Setelah itu dihantam lagi, dimurnikan lagi. Dosa-dosa yang kecil, yang tidak terlihat oleh orang lain dicabut. Sampai kapan beres? Sampai kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Sampai kapan tuh? Seumur hidup. Adakah di antara kita yang sudah sempurna? Tidak ada. Kita semua diproses dan diproses. Tetapi intinya segala sesuatu yang ada dalam diri kita kotor harus diganti dengan yang bersih. Kalau kita bersih, kita akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Itu ciri pelaku daripada firman, mau membereskan dosa-dosanya. Yang ketiga, kalau engkau melakukan firman, lakukanlah ini. Ayat 23. Ayat yang ke-23 dikatakan demikian oleh Yakobus, jika engkau ingin melakukan firman, sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau cermin, kalau saya lihat cermin, begitu melihat cermin, saya mengkoreksi diri, melihat rambut saya sudah rapih belum. Kalau belum rapih, saya rapihkan. Muka saya ada kotor enggak? Kalau ada, saya bersihkan. Jadi cermin itu untuk mengkoreksi kita, betul ya? Untuk mengkoreksi kita. Kita manusia berbeda dengan kucing. Kalau kucing lihat cermin, begitu lihat cermin, dia gak akan merapihkan bulunya, enggak ya? Yang ada apa? Marah tuh. Dia merasa melihat musuh, mencakar cermin itu ya, dikira ada musuh, betul ya? Jadi kita tuh memperlakukan firman itu harus seperti cermin. Oh, hari ini saya mendengar firman, saya ditampak oleh firman. Berarti kita harus membereskan diri kita, ya. Berarti kita harus menyesuaikan dengan firman Tuhan. Tentu firman Tuhan yang sehat, ya. Firman Tuhan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau orang mendengar firman, responnya marah, itu sama dengan kucing. Setuju? Setuju ya? Jadi pelaku firman itu mengkoreksi diri, selalu mengkoreksi diri.
Yang keempat, di dalam ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, dia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, lidah kecil tapi sangat amat berbahaya. Banyak orang bermasalah gara-gara lidah. Digambarkan oleh Yakobus itu lidah seperti kemudi, bisa mengemudikan kapal yang besar. Digambarkan juga lidah itu seperti api, bisa menghanguskan tempat. Gara-gara satu kata bisa orang bermusuhan semua. Gara-gara lidah. Lidah ini, kata-kata ini seperti paku. Kalau sudah meluncur, susah untuk dihentikan lagi. Misal saya memaku di sini, dipaku, salah, bisa dicabut ya? Bisa ya. Ketika dicabut ada bekas nggak? Ada bekas. Ketika bekas, saya dempul, saya cek, masih ada kelihatan nggak? Masih. Jadi kata-kata itu ketika meluncur sulit ditarik kembali. Meskipun kita sudah minta maaf, masih tetap ada bekasnya. Jadi berhati-hatilah berkata-kata. Memang tidak bisa dipungkiri manusia ini adalah makhluk terfokus, makhluk yang mengeluarkan kata-kata. Laki-laki dibanding perempuan, memang perempuan memproduksi kata-kata lebih banyak. Makanya berhati-hatilah berkata-kata. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia ini ada dua bagian, bagian luar dan bagian dalam. Luar dan dalam bisa dibagi menjadi empat. Ada orang yang dalamnya bagus, rohaninya bagus, imannya bagus, terpancar keluar. Keluarnya pun lemah lembut, tutur katanya bagus. Wah, ini orang yang ideal. Dalamnya bagus, luarnya pun bagus. Nah, ini yang diharapkan, dalam bagus, luar bagus. Bagi orang itu mempunyai integritas, dalam dan luar sama-sama bagus. Ada juga tipe yang kedua, dalamnya bagus, imannya bagus,